Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ya di mata kuliah Mekanika Rekayasa 1. Sekarang kita masuk ke bab baru gitu ya. Kalau kemarin masih tentang balok di atas dua perletakan, sekarang kita masuk ke balok terjepit sebelah ya. Atau biasa disebut sebagai balok cantilever ya. Jadi nama lainnya adalah atau tumpuan jepit ya, bisa dibilang tumpuannya jepit atau cantilever gitu ya. Kira-kira nanti pemodelannya seperti ini tadi modelnya. Terus aplikasi di lapangan seperti apa? Kalau balok cantilever atau cantilever beam itu bisa kalian temukan, Anda temukan ya. Itu bisa di bangunan gedung, yaitu di balkon, tahu balkon ya, atau di konstruksi jembatan. Itu contoh aplikasi balok cantilever atau cantilever beam. Jadi di sini kan kelihatan ya ada jepit di sini. Jepit itu maksudnya apa? Dia ada balok dijepit sama kolom ya. Itu sebagai tumpuannya seperti itu. Secara umum balok cantilever itu adalah batang yang ditumpu salah satu ujungnya dengan tumpuan jepit. Berarti yang ini, kalau kemarin kan dua-duanya ditumpu ya, ada perletakan lah, ada apa namanya, tumpuan dua-duanya ya kan, yaitu tumpuan sendi dan apa namanya, kok saya lupa, sendi dan roll ya kan. Nah kalau yang sekarang hanya satu yang ditumpu, yaitu sebelah kiri ini ya. Berarti sisi A ini, titik A ini yang ditumpu, kemudian ujung yang lain, ujung B itu yang tidak ditumpu atau bebas, sepanjang L. Nah, sifat-sifat tumpuan jepit itu, dia tidak bisa bergeser, sehingga kalau tidak bergeser, maka nanti akan muncul gaya vertikal, ada horizontal dan momen, gitu ya. Kalau pada roll kan cuma vertikal aja, horizontal kan apa namanya, horizontal. Sendi itu kan vertikal dan horizontal. Pernah diterangkan juga ya di pertemuan pertama itu ya, penjelasan tentang macam-macam tumpuan. Sehingga dia itu bisa menahan ada gaya horizontal tadi ya, kemudian vertikal dan momen. Nah, di tumpuan jepit nanti itu akan timbul 3 reaksi tumpuan atau 3 unknown, atau dapat dicari dengan 3 persamaan keseimbangan statik. Ya nanti kita hampir sama lah ya, mirip seperti balok dengan 2 perletakan, cuma bedanya nanti kalau di balok 2 perletakan kita lebih sering menggunakan pandang kiri ya, artinya kita ngitung momen, ngitung lintang, ngitung reaksi perletakan pun kita lebih sering menggunakan hukum pandang kiri ya. Nanti kita mereview lagi ya perjanjian tanda kalau kita menggunakan pandang kiri, sama perjanjian tanda kalau kita menggunakan pandang kanan, karena beda ya, tandanya beda, positif negatifnya tuh berkebalikan. Yang pertama, balok menganjur. Kok ada balok menganjurnya? Saya ganti dulu ya. Ini. Kita review lagi, masih ingat ya, tentang tumpuan jepit itu ada di pertemuan 1, bisa dilihat di slide-nya juga.
Jadi kurang lebih bentuknya seperti ini, ada beton, dijepit ya baloknya ini. Ini kan kalau kondisi real di lapangannya kira-kira seperti ini. Kalau gambarnya ya seperti tadi ya, yang di slide awal tadi kan, ada gambar balkon. Kalau dimodelkan, ini modelnya. Baloknya kita gambarkan dengan satu garis, kemudian betonnya ini sebagai penjepit garis juga, tapi vertikal. Ya. Nah, pada peletakan jepit atau cantilever, itu akan muncul 3 gaya, ya. Gaya horizontal, vertikal, semuanya muncul. Kalau selama ini kan ya paling kalau sendi ya 2 gaya aja, ya kan, yaitu gaya vertikal dan horizontal aja kan. Tapi di tumbuhan jepit ini yang muncul tidak cuma 2 tapi 3 gaya, bayangkan ya. 3-tiganya muncul. Sehingga horizontal tidak sama dengan 0, vertikal tidak sama dengan 0, dan momennya pun tidak sama dengan 0. Ini gaya-gaya yang bekerja. Kita review lagi ya tentang perjanjian tanda. Kalau kita pandang kiri itu berarti sebelah kiri ya. Kita ngitung dari kiri sini ya. Kalau gaya ke atas maka dia positif, ya kan. Kalau ke bawah dia negatif. Tapi kalau pandang kanan itu kebalikannya. Ya. Begitu juga dengan gaya horizontal ya, itu berarti kebalikannya. Yang nanti akan terpakai sekali itu adalah saat kita momen ya. Nah, di momen ini terus itu ya. Nah, momen ini kalau pandang kiri berarti kan searah jarum jam. Maka atau searah jarum jam kan muternya gini ya. Muternya gini, segini kan, searah ya, maka nilainya positif, ya kan? Nilainya positif. Nilainya positif kalau searah jarum jam, di mana dengan arah ini menyebabkan bagian atas itu tertekan itu jadi pendek gini ya, yang bawah tertarik. Gitu ya. Terus kalau pandang kanan, kalau searah jarum jam ya, kalau pandang kanan, kalau searah jarum jam justru dia negatif. Jadi kalau pandang kanan itu nilai positif itu kalau berlawanan dengan arah jarum jam. Bisa dilihat ya. Kalau pandang kiri tuh gini, pandang kanan tuh sebelah sini. Tapi kalau misalkan pandang kiri itu nilainya negatif, kalau berlawanan ini ya. Berlawanan ya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari kanan, nilainya itu berlawanan, searah, justru dia negatif. Jadi hati-hati ya. Kalau selama ini kan pandang kiri, searah jarum jam nih nilainya positif. Tapi kalau kita lihat dari kanan, kalau searah jarum jam maka nilainya negatif. Ya. Kayak normal pun sama ya, berkebalikan. Kalau tekan itu negatif, kalau itu aja sih kalau normal mah ya. Kalau tarik berarti positif. Tekan tuh yang ini.
tarik yang ini. Oke. Lintang geser pun sama ya. Jadi kebalikannya. Kalau selama ini pandang kiri ke atas positif, ke bawah negatif. Ya kan? Tapi kalau pandang kanan ke atas itu negatif, ke bawah positif. Oke? Seperti itu. Jadi nanti jangan bingung ya kalau kenapa ini pandang kanan kiri. Karena memang akan lebih mudah kalau untuk balok terjepit ini memang kita menggunakan pandang kanan. Kalau pandang kiri dia lebih panjang nanti perhitungannya. Ya. Karena tadi apa kondisinya adalah sebelah kiri itu terjepit, sebelah kanannya bebas kan, sehingga lebih mudah kita menghitung dari sebelah kanan yang bebas, makanya kita sering nanti menggunakan pandang kanan. Seperti itu. Kita masuk ke contoh soal ya. Ini juga judulnya salah. Oh iya, ini udah betul. Sebentar ya. Balok ini kan ya, balok terjepit, saya salah. Ya, seperti ini, itu contoh soal. Ini ada balok terjepit ya kan, balok AB. Kemudian di titik C itu ada beban P, beban terpusat ya, sebesar 10 ton. Panjang balok AB-nya ini 6 meter. Titik C ini terletak di 5 meter ya, di jarak A 5 meter. Nah, di sini terlihat bahwasannya tadi disampaikan bahwasannya pada balok terjepit itu muncul 3 reaksi, bisa muncul 3 reaksi, yaitu RAV, M momen, dan horizontal. Cuma pada kasus ini karena nggak ada gaya aksi yang horizontal, karena kan dia terpusatnya vertikal aja ya, jadi horizontalnya pun nggak akan muncul ya kan, karena memang nggak ada gaya horizontal, tapi momennya nanti ada ya. Jadi intinya ada momen, kayak momen yang bekerja. Di luar itu adalah gaya dalam ya. Oke, pertama kita cari reaksi peletakannya. Kalau pada ini tidak pakai sigma momen sama dengan 0 gitu, enggak ya. Kita langsung aja gunakan sigma vertikal. Karena kan reaksinya cuma 1, reaksi vertikalnya. Beda sama yang 2 peletakan ya. Ada reaksi vertikal yang sebelah kiri dan kanan. Kalau ini karena cuma 1, maka kita langsung menggunakan hukum sigma vertikal itu harus sama dengan 0. Dalam artian yang harus seimbang gitu ya. Maka sigma vertikal kita asumsikan RAV arahnya ke atas. Berarti kayak apa saja yang bekerja secara vertikal, RAV arahnya ke atas. Kita lihat dari pandang kiri sekarang ya. Berarti kalau ke atas ya positif. Kemudian ada P pandang kiri juga arahnya ke bawah, maka negatif. RAV min P sama dengan 0.
RAV-nya kita belum tahu, tapi P-nya tahu ya, yaitu 10 ton. Sehingga RAV ketemu 10 ton. Kemudian horizontalnya 0, karena memang tidak ada gaya aksi horizontal. Momen nanti ya kita akan cari. Kalau momen itu sebenarnya rumusnya adalah P dikalikan dengan jaraknya, yaitu 50 ya. Arahnya berarti kemana, nanti akan dijelaskan ya di slide selanjutnya. Kemudian kita cari gaya lintangnya. Gaya lintang dari A ke C. A ke C, ya kan? Maka kita boleh pakai pandang kiri, boleh pakai pandang kanan, cuma kita pakai kanan aja ya, supaya lebih efektif, lebih cepat ya. Dan kita sepakati untuk balok terjepit ini kita banyak gunakan pandang kanan. Pandang kanan di situ Anda bisa melihat, berarti kalau pandang kanan ada siapa dari A ke C atau C ke A kanan ya, berarti ada P 10 ton. P 10 ton arahnya ke bawah. Nah, kalau selama ini kan kalau pandang kiri, kalau lintang ke bawah itu berarti negatif. Tapi karena dia pandang kanan, maka lintangnya nilainya adalah positif. Ya. Kenapa nggak negatif kan ke bawah? Karena dia pandang kanan, kita ngitungnya dari kanan. C ke A atau A ke C. Kalau mau pandang kiri boleh, berarti ada RAV ke atas, ya udah AC sama ya kan? DAC CA positif ya, 10 ton. Kemudian dari DCB. DCB berarti D di CA tadi, ya kan? D di CA dikurangi dengan 10 ton. Ini berarti kita pandang kiri ya. Atau kalau dari atas Anda pandang kanan juga, pandang kiri juga boleh ya. DAC berarti RAV gitu aja, 10 ton. Saat udah DCB berarti DCA atau RAV dikurangi dengan P, karena ini pandang kiri yang bawah ya. Saya ulangi, yang ini berarti ini pandang kanan. Yang sini pandang kanan. Yang ini pandang kiri. Pandang kiri, yang ini pandang kanan. Ya. Atau kalau ini mau pandang kiri juga bisa, berarti RAV aja langsung ya kan? Sama, positif tapi nilainya karena arahnya ke atas. Oke. Selanjutnya kita hitung gaya normalnya. Gak ada. Kenapa nggak ada gaya normal? Karena nggak ada gaya horizontal. Sehingga normal dari A ke C ya 0. Atau sama dengan RAH. Nilainya 0. Kan? Selanjutnya kita hitung momennya. Untuk memudahkan, ini memudahkan aja ya. Boleh sih sebenarnya dari kiri boleh, dari kanan boleh. Cuma untuk kasus ini, untuk memudahkan dan lebih simple, lebih sederhana dalam menghitung momen, maka kita coba menggunakan dari pandang kanan, dari kanan ke kiri. Berarti momen di titik C, berarti hitung dari B tetap ya, dari ujungnya itu B.
Dari B ke C apakah ada gaya? Nggak ada ya. Atau main P-nya belum ada jarak. Sehingga main P dikalikan dengan 0. Sebelah P juga nggak ada gaya apapun, makanya cuma P aja. Sehingga min. Kenapa negatif? Ya kan? Karena momen C ini kan saat P ini berputar, dia arahnya apa? Searah jarum jam. Tapi kita ingat, kalau pandang kanan, maka searah jarum jam nilainya adalah negatif. Kebalikannya, ya. Di min 10 ton kali 0, 0 ton meter. Momen itu adalah gaya kali jarak, sehingga satuannya adalah gaya jarak, ton meter. Momen di titik A. Berarti ada jarak ya, min P. Kenapa negatif? Karena searah jarum jam. Karena kita pandang kanan. Negatif P kalikan dengan A. Apakah ada lagi gaya yang bekerja? Ada RAV, cuma RAV kan nggak ada jaraknya, jadi kita nggak masukkan. Sehingga min 10 kali 5, yaitu 50, negatif 50 ton meter. Harusnya di atas ya arah ininya ya, gambar gayanya ya, gaya momennya. Atau kalau mau pakai pandang kiri boleh aja. Momen di titik C berarti berapa? RAV ya kan, kali 5. Momen di titik C. Iya betul. RAV kali 5 dikurangi momen. Ada momen juga, hati-hati ya. Karena kalau pada jepit ini ada gaya momen yang bekerja. Ya. Di mana momen itu bekerjanya di mana? Dari ujung sini ada momen, udah ada momen. Di sini tuh udah ada momen. Arahnya negatif, berarti ke bawah, ya. Ada momen. Di sini ada momen dari ujung tuh. Momen A. Berapa momen A tadi? 50. Dapat dari mana momen? P dikalikan dengan jarak. Arahnya kemana? Karena dia belum ada, maka dia negatif. Ini. Nanti kita coba lihat ya. Ton meter. Momen A adalah 50 ton meter. Oke, pada jarak X dari titik E, maka besar momen adalah MX sama dengan min P kali X. Ini kalau kita tadi pandang kanan ya. Sekarang coba kita pandang kiri. Sebentar ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita coba dari pandang kiri. Ini ya. Untuk pandang kiri, misalkan kita cari untuk X 1 meter. Segini masuk 1 meter. Berarti sekitar, kalau dari kanan 1 meter, kalau dari kiri 4 meter ya. Sekitar 4 meter. 4, bukan sekitar, 4 meter. Maka momen, ya kan, momen di X sama dengan 1 itu adalah 10 ton kali 1 meter. Berarti ada P-nya. Karena kan muncul momen ya, akan muncul momen seperti itu.
Ini kalau kita pakai pandang kanan cepat, ya kan? Ya udah tinggal P kali X-nya berapa? 1 meter kali 1. Cuma tandanya kemana? Negatif atau positif? Karena dia pandang kanan, maka secara jarum jam adalah negatif. Ini kalau pakai pandang kanan, rumusnya cuma segini aja. Tapi kalau kita dari kiri ke kanan, maka MX sama dengan 1, berarti kalau dari kiri itu sekitar 4 meter ya. Maka rumusnya adalah RAV. Tadi kan ada RAV di sini tuh. Kebalik ya. Ada RAV di sini kan. RAV ini akan berputar, ya kan? RAV akan maksudnya momen kan berputar ya. Kali jaraknya adalah A min X 5 kurangi 1 4. Nah, nggak cukup sampai di situ aja kalau untuk jepit, karena muncul yang namanya momen pada bulu jepit itu. Jadi nggak boleh kalau kita cuma RAV kali X kali X min 1 ya, atau A min X 4 misalkan. Tidak cukup sampai situ aja. Kenapa? Karena ada momen A. Ya kan? Momen A sepanjang bukan sepanjang, tapi di ujung sini tadi. 50 ton meter. Jadi dikurangi atau ditambah ya, ditambah MA. Momen di titik A. Oke. Dimana momennya nilainya negatif. Ya. Karena momen A itu di sini. Kalau Anda lihat di gambar ini, berarti di situ ada momen A. Nggak usah dikalikan jarak lagi karena dia sudah berbentuk momen. Dari ujung ya langsung. Nah, hasilnya sama ya, min 10 ton meter. Jadi pilih yang mana? Ya, kalau mau gampang, pilih yang pandang kanan aja. Kalau pandang kiri emang agak ribet ya. Kalau nggak paham konsepnya nanti bingung. Seperti itu ya. Nilainya sama, mau pandang kiri maupun pandang kanan. Min 10 ton meter panjang. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Sebentar ya. Oke, sekarang kita masuk ke kasus yang kedua apabila beban terpusat ya, itu banyak ya. Tadi kan cuma 1. Sekarang bagaimana kalau beban terpusatnya ada banyak dan ada yang miring ya? Nah, di sini ada 3 beban terpusat P1, P2 ini vertikal, berarti dia tegak lurus. P2 dia miring dengan sudut kemiringannya 45 derajat dan P3 sudut kemiringannya 60 ya, nilainya 4 ton itu P3. Oke. Untuk mencari reaksi perletakan kita gunakan prinsip keseimbangan di mana sigma vertikal itu harus sama dengan 0 gitu ya. Kita asumsikan RAV arahnya ke atas sebagai gaya reaksi, maka dia berlawanan dengan gaya aksi. Tiga buah gaya aksinya ya. Oke, RAV kita arahnya ke atas, kita pandang kiri ya sekarang. Kalau untuk cari perletakan pakai pandang kiri ya. Mau pandang kanan juga boleh, jadi tinggal tandanya aja dibalik ya. Prinsipnya sama. Proses perhitungan juga sama. Jadi RAV arahnya ke atas positif, kemudian dikurangi RAV ya, kurangi P1 arahnya ke bawah negatif, P2 karena dia miring kita harus buat menjadi
vertikal. Kalau vertikal gimana kemarin masih ingat ya? Dikalikan dengan sin sudutnya. Min P2 sin 45 derajat. Min P3 sin 60 derajat. Sama dengan 0. Ya. Jadi kita masukkan RAV min 2 min 3 sin 45 derajat min 4 sin 60 derajat. Berarti RAV sama dengan 2 ditambah 3 kali sin. Berarti benda ruas ya, jadi positif semua. 3 kali sin 45 itu 2,121 dikurangi, kalau benda ruas jadi positif, plus 4 sin 60 jadi 3,464. Jadi totalnya adalah 7,585 ton, arahnya ke atas karena positif kan. Udah ketemu RAV-nya 7,585 ton. Karena ada gaya horizontal di sini ya kan, karena ada P-nya kan karena miring, maka kan akan muncul dua kemungkinan, P arah vertikal dan P arah horizontal. Maka muncul gaya horizontal atau gaya reaksi horizontal, maaf, RAH. Kalau yang ini kita pakai prinsip keseimbangan gaya horizontal, di mana sigma H itu sama dengan 0. Ya. Maka RAH kita asumsikan dia arahnya ke kanan. Kanan kita tekan ya. Positif. RAH P1 nggak ada, karena P1 kan vertikal aja. P2 arahnya sama-sama ke kanan. Ya kan, P2 yang horizontal kan sini nih. Berarti dia positif juga. Kalikan cos ya, karena kita menguraikan gaya P2 itu menjadi vertikal dan menjadi horizontal. Gitu ya. P2 cos 45 derajat. Kemudian P3 arahnya berlawanan. Berarti dikurangi P3 cos 60 derajat. Jadi totalnya adalah sama dengan 0 ya, karena kan tadi prinsip gaya horizontal. RAH plus 3 kali cos 45 min 4 cos 60, kita pindah ruas, RAH sama dengan negatif 3 cos yaitu negatif 121 plus 4 kali cos 60 yaitu 2. Jadi hasilnya adalah negatif 0,121. Negatif. Kalau negatif itu berarti arahnya kemana? Pada asumsi kita tadi arahnya ke kanan. Ternyata hasilnya negatif. Berarti yang benar RAH itu jadinya arahnya adalah ke kiri jadinya. Ya. Kita masukkan ya. RAH berarti arahnya ke kiri, bukan ke kanan lagi. Oke. Kita coba masukkan. Ini RAH-nya. Oke. Ini RAH. Arahnya ke kiri. Oke. Lanjut ya. Berarti asumsi kita tidak tepat karena ternyata hasilnya negatif. Jadi yang tepat RAH arahnya ke kiri. Setelah reaksi peletakan selesai, kita lanjut menghitung gaya lintangnya.
menghitung gaya lintang boleh dari kiri, boleh juga dari kanan ya. Dari kanan sama aja ya, dari prosesnya sama gitu panjangnya teh. Kebalikan aja nanti. D dari A ke C. Berarti ya dari A ke C itu ada gaya apa aja yang bekerja? Cuma satu gaya, yaitu RAV, ya kan? P-nya 1 kan belum bekerja, P2 belum, P3 belum. Arahnya ke atas, maka positif karena kita pandang kiri. Oke. Kemudian D dari C ke D. Maka apa aja yang bekerja? RAV. P1 udah mulai bekerja. Cuma dia tandanya negatif karena ke bawah. Jadi 7,585 dikurangi 2 sama dengan 5,585 ton. Kemudian ada lintang DE. Berarti RAV ke atas positif, kurangi P1 dikurangi P2-nya. P2 tadi gini kan, jadikan vertikal berarti kalikan sin ya, karena harus diuraikan ya. Sin 45 negatif. Kenapa negatif? Karena arahnya ke bawah. Hasilnya 3,464 ton gambar. Kalau terpusat itu kotak ya, beda sama merata ya kalau untuk lintang. Kemudian di titik DE, DE. Tadi udah ya. EB. Maka RAV kurangi P1 kurangi P2 sin kurangi P3 sin. Hasilnya adalah 0 ton. Kalau kita pandang kanan ya memang di sini mah pasti 0 ya, karena gak ada gaya yang bekerja dari B ke E, berarti sama ya. Jadi kalau Anda pakai pandang kanan ngitungnya berarti dari BE dulu ya. Nanti sama juga hasilnya. Prosesnya panjangnya sama. Inilah ya hasil gaya lintang pada kasus yang kedua ini, di mana balok terjepit dengan banyak muatannya. Kemudian kita cari momennya. Normal dulu ya. Karena ada gaya horizontal, tadi gaya horizontal arahnya kemana? Ke kiri ya. Kiri. Kita masukkan gaya horizontalnya. Kita review lagi perjanjian tanda. Tarik itu positif ya. Tekan itu negatif. Kalau tadi yang horizontal ini dia bukan normal ya. Jadi pas saya ngitung ini dia lebih mana yang sama-sama ini mah ke kanan dan ke kiri. Maaf ya kalau ini ke kanan dan ke kiri. Kalau ke kanan positif, ke kiri negatif. Itu tanda. Tapi kalau normal itu tekan negatif, tarik positif. Oke. Tadi hasil dari horizontal kan arahnya sini. Jadi seperti ini. Kita masukkan ya. Ini RAH-nya. Ya. Ke kiri, berarti tarik. Ya. Kita hitung normal dari A ke C dulu. A ke C kan nggak ada horizontal ya, langsung aja sebenarnya sih. Cuma nggak apa-apa.
A ke C ya adanya RAH doang. Berarti karena RAH ini arahnya ke tarik menarik, maka normalnya adalah tarik ya, maka positif. C ke D sama ya, karena dari A ke C tadi kan nggak ada horizontal ya. C ke D juga sama, langsung sama seperti tadi NAC 0,121 ton, masih tarik menarik ya. Kemudian dari D ke E mulailah di sini tuh ada tadi kan, kalau di soalnya itu mulai ada P2 ya. Mulai ada P2 yang mana dia punya horizontal, yaitu P2 cos. Ada P2 cosnya. Berarti RAH min P ini arahnya kan ke kiri. Kalau yang di titik D tadi ada P, arahnya berarti kemana dia? Ke kanan. Kanan ya. P2 cos. Kita gambarkan di situ P2 cosnya. Normal ini memang agak ini ya, harus hati-hati. Si kebalik-balik. Ada P2 cos di sini. Saya coba pakai ini dulu ya, ini dia. P2 cos. Nah, di sini kan mulai ada P2 cos di sini. Mana ya? Sini aja ya. Warna lain. P2 cos. Di sini ada P2 cos. Nah, kita resultalkan dulu ya antara N di AC atau RAH tadi, sepanjang gaya ini maksudnya, dari D ke E ini, atau dari A sampai ke E. Kita resultankan hasilnya positif atau negatif, baru nanti bisa menentukan arah ininya. P2 cos ya. P2 cos. Cos berapa tadi teh? 45 ya kalau nggak salah. Ya. Di sini ada P2 cos 45. Arahnya tapi berlawanan. Ya. RAH-nya negatif ke kiri. Atau bolehlah sebenarnya tanda mah untuk menandakan. Intinya kita ingin tahu mana yang menang lah. Karena kan diresultankan ya. Intinya dia berlawanan arah, makanya tandanya itu di sini negatif ya. Ininya kita pengen tahu setelah hasil resultan antara RAH dan P2 cos itu menang yang mana, gede yang mana. Endingnya itulah nanti akan menentukan dia itu tekan atau tarik. RAH min P cos itu ternyata RAH kan 0,121. P cosnya adalah 2,121. Berarti menang siapa? Menang yang P2 cos. Ya kan? RAH dan P2 cos saat kita resultankan menang P2 cos. Maka kita gambarkan ya. P2 cos. Kita kasih warna lain biar membedakan. P2 cos. Nah, ternyata menang ini, ya kan? Menang yang P2 cos dengan nilainya jadi 2 ton. Lebih kecil ya berarti ya. Nah, arahnya sini. Menang ini 2 ton berarti
Normalnya gimana? Normalnya adalah melawan ini. Kebalikannya ya kan? Kan normal gitu, saling apa? Saling menekan jadinya. Dari D ke E. Karena awalnya di D titik ini. Jadi kalau E-nya berarti gimana? Maka dia saling menekan ya sebelah sini. Sehingga di sini muncul namanya normal tekan senilai 2 ton. Kalau tadi ini kan dia saling menarik. Ini normal. Kita tulis normal ya. Jangan bingung ya untuk normal. Ini normal. Seperti itu. Ya, bisa dipahami. Kemudian dari E sampai ke B, maka RAH ke kiri kita anggap positif ya. Intinya lawannya nanti negatif. Kita hanya ingin tahu endingnya, hasil resultannya itu kemana arahnya. Ini ke kanan, kita negatif. Kemudian ada P3 ya. P3 itu arahnya berarti kemana ini? Kalau di resultan diuraikan arahnya ke kiri. Ke kiri ya. Maka dia sama seperti RH. Maka dia ditambah. Kenapa yang P cos ini dikurang? Karena arahnya ke kanan, beda sendiri, beda arah. Setelah diresultankan hasilnya adalah 0. Berarti ya udah nggak ada di sini. Dan memang ya kalau kita pakai pandang kanan pun pasti hasilnya juga 0. Seperti itu ya, kayak normal ya. Kemudian kita mencari momen. Untuk memudahkan perhitungan, kita hitung momen. Kalau momen ini memang baiknya kita hitung dari kanan ya, pandang kanan. Karena tadi ya, di cantilever itu muncul kayak momen juga, nanti agak panjang jadinya kalau kita hitung dari kiri. Momen di titik B 0 karena belum ada gaya yang bekerja, belum ada jarak yang bekerja juga. Momen di titik E 0 juga karena ada si P ini ya. Coba saya tambahkanlah biar mudah ya. Biar kebayang gitu. Ya, biar kebayang ya. Momen di titik B berarti kan 0, kan belum ada gaya yang bekerja. Momen di titik E ada P3, cuma belum ada jarak. Jadi ya tetap 0 ya. Momen di titik D, oh sudah ada gaya yang bekerja itu P3. Tapi ingat, P3 harus jadikan vertikal. Maka P3 sin. Arahnya kemana P3 kalau mau ke D? Searah jarum jam. Maka negatif karena pandang kanan. Negatif P3 sin 60 derajat. Jaraknya berarti berapa? Jaraknya adalah R3 min A1. Oh, jaraknya ketutup ya. Jaraknya tadi ini. Jaraknya berarti segini kan. Segini berarti berapa? A3 min A2 ya. A2 maksudnya. Saya salah ngomong. A3 min A2. Berarti berapa? A3-nya T4 dikurangi A2-nya 3, 1. Jaraknya tau lah ya. Di logika aja. Oke, itu aja. Dia nggak ikut karena dia belum punya jarak. Oke, kemudian momen di titik D tadi udah. Momen titik C berarti ada P3 negatif ya karena berlawanan arah jarum jam searah.
dan pandang kanan. Jaraknya berarti CE. Kemudian A3 min A1 B2 kita lanjutkan. Itu tadi iya momen titik C. Oke, udah. Ini ya min P3 sin kurangi P2, jaraknya jarak CD. Arahnya dia juga berlawanan, searah jarum jam pandang kanan, maka negatif lagi. Udah segitu aja. P1 belum masuk ya. Oke, kemudian ketemu negatif 14. Harusnya di atas ya gambar momennya, nggak apa-apa. Intinya ada tandanya kan di sini. Kemudian di titik A, momennya berarti dari ujung ya. P3 kali jaraknya ke P3 betul, kali sin, jangan lupa jaraknya ke A, negatif, dikurangi lagi P2, jaraknya ke A lagi, P1 jaraknya ke A lagi. Jadi momen A adalah negatif 22,219 ton meter. Negatif kenapa? Karena searah jarum jam dan pandang kanan. Tanda negatif menunjukkan syarat atas balok tertarik. Iya, ini tadi yang materi ini. Nanti Anda akan dijelaskan lebih detail itu di mata kuliah mekanika bahan ya. Jadi kan kalau dalam proses momen itu kan muter tuh ya, menyebabkan balok itu kalau misalkan negatif ya kan, negatif itu yang ini ya. Berarti apa? Menyebabkan bagian bawah balok itu, maaf, kalau misalkan momennya itu searah jarum jam, menyebabkan apa? Ini kan yang kasus kita tadi kan ini, maka dia nilai negatif ya, ditekan yang bawah, muter kan dia, memendek, yang atas ditarik. Jadi kalau mengalami kerusakan atau patah lah ya, maka bagian atas yang paling cepat karena dia ketarik ya. Seperti itu. Itu maksudnya ya di statement tadi. Oke, selanjutnya momen udah. Kita masuk ke kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga itu kalau bebannya merata. Ya. Sama, tetap harus kita hitung Q besarnya ya. Kalau yang merata itu Q kecil lambangnya, jangan sampai ke balik-balik ya. Beda lah ya. Nggak boleh disamakan. Q kecil, Q besar. Saya cek dulu. Jadi nggak boleh samain ya. Nulisnya. Pokoknya kalau notasi gitu nggak boleh ngasal. Besar kecil itu punya satuan sendiri-sendiri ya. Besarannya siapa itu nggak boleh ya. Kita ini ngasal. Resultan muatan terbagi rata QR. Kita ubah ini merata jadi beban terpusat. Terpusat itu bukan berarti terus otomatis langsung berubah, enggak gitu ya. Tapi kalau kita ngitung reaksi atau apa itu memudahkan saja posisinya di mana. Cuma kalau kita ngitung per titik nggak boleh langsung kita gunakan QR, itu tidak boleh ya. Tapi kita harus meninjau titik mana yang tanyakan, karena beban yang bekerja pun akan sepanjang titik itu aja. Tapi kalau di sini kan kalau kita mencari reaksi, kita anggap semuanya ditinjau dari A ke B, seperti itu ya. Contoh, resultan muatan terbagi rata, QR-nya kita buat dulu, yaitu Q-nya kecil, kali L-nya 3 meter. Sehingga menjadi 3 ton meter. 3 ton per meter, maaf, karena niki ya, bukan momen, dikali 6. Jadi menggantinya adalah 18 ton. Maka sigma vertikalnya adalah kita 0, kita gunakan kayak keseimbangan itu ya, rumus keseimbangan, sehingga RAV itu harus sama dengan Q besar R, atau RAV min QR sama dengan 0. Ya udah, RAV kurangi 18 sama dengan 0, sehingga RAV sama dengan 18
ton. Arahnya ke atas. Karena akan berkebalikan ya. Ini kayak aksi, ini kayak reaksi. Bisa dipahami ya. Kemudian kita cari gaya lintangnya. Gaya lintangnya berarti kita D dari DA atau D ke titik B, karena muatan atau bebannya kan merata ke seluruh penampang, ya kan? Maka ya di titik A, DA sama dengan RAV. Cuma dia nggak kotak kayak pusat ya, nggak boleh. Dia miring gini. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari gambarnya ini kan, ini saat beban kan bekerja ya. Semakin kecil makin besar kan. Ini kan mengurangi ya, negatif-negatif. Jadi endingnya nanti kan di sini paling besar gaya nilai Q-nya. Yaitu 3 kali 18. 18 berarti 0. Ya. Bukan di tengah-tengah yang paling besar, enggak, itu mah cuma menggantikan aja kalau kita ngitung momen. Coba kalau posisi secara berat, maka yang paling ujung lah yang paling berat ya. Kemudian kita hitung momennya. Momen di titik A, ingat kita gunakan pandang ini ya, pandang kanan kalau momen sekarang ini, momen itu ya, kalau pada kasus jepit itu gunakan pandang kanan kalau momen di titik A sama dengan, karena berarti kan A ini berarti dari B sampai ke A, berarti seluruh penampang, maka kita boleh menggunakan QR sebagai penggantinya tadi. QR ya kan, kalikan dengan jaraknya. Jarak QR ke titik A berarti berapa? Setengah L. Terus arahnya QR mau ke A itu apa? Searah jarum jam. Karena dia pandang kanan, maka dia nilainya negatif. Negatif 18 ton kali setengah dari L-nya. L-nya itu kan 6 meter tadi. Setengah kali 6. Berarti momen di titik A, ya, momen di ujung, bayangkan di tumpuan itu ada momen sebesar 54 ton meter, negatif nilainya. Di atas ya harusnya nggak apa-apa, ini ada tandanya. Dan dia bentuknya parabola. Ingat, bukan segitiga kayak ini ya. Mana tadi? Pusat. Nah, nggak gini ya. Tapi dia bentuknya melengkung, parabola. Karena membentuk sebuah persamaan. Intinya ada satuan jarak ya. Terus ya membentuk sebuah persamaan kuadrat. Itu tadi. Sekarang kita akan mencoba meninjau di titik X tertentu. Ini biasanya untuk kalau ditanyakan kan nggak selalu ujung ke ujung tuh ditanyain ya. Bisa jadi nanti di X tertentu, di tengah, di pinggir gitu ya. Kita coba tinjauan tampang X. Tetap kita gunakan dari kanan ke kiri. Dengan mengambil jarak X adalah variabel dari titik B sebagai berikut. Jadi kalau saya mau menghitung dx lintang di titik X, kita dari kanan ya, lihatnya ya. Maka gaya apa yang bekerja dari B sampai ke X? Yaitu ada Qx. Arahnya ke bawah. Karena dia pandang kanan, maka nilainya positif. Iya, positif Qx. Dimana Qx diperoleh dari apa? Dari Q kecil kalikan X-nya sepanjang ini aja. Berarti nggak boleh pakai QR lagi. Kalau kayak gini per titik kita nggak boleh pakai QR lagi tadi ya, yang panjang enggak. Itu kecuali kalau untuk menghitung keseluruhan. Jadi hitungnya per segmen yang ditinjau. Dari B ke X ya udah gaya itu aja yang bekerja dari B sampai ke X meratanya. Berarti X sampai ke A tidak ada gaya yang bekerja. Dan maksudnya tidak dihitung beban merata di sini dalam satuan ton.
Untuk X 1 meter dari B, maka D untuk X 1 meter dari B, jadi ya berarti kita masukkan nilainya plus QX. Kenapa positif? Karena ke bawah. 3 ton meter kali 1 sama dengan 3 ton. Untuk X 6 meter dari B, berarti kemana? Ke ujung sini ya. Kayak apa aja yang bekerja? Semuanya tadi 3 kali 6 ya. Karena kan bekerja dari ujung ke ujung ini, ya udah itu aja 18 ton meter. RAV enggak? Ya, ini untuk gaya lintang. Kalau kita ngitung gaya lintangnya, sama kan jadinya. Jadi itu lintang 18 ya. Seperti itu ya ngitungnya. So, kalau ngitung momen gimana? Kita juga ngitung dari kanan ke kiri ya. Nah, ngitung momen juga sama seperti lintang tadi, cuma bedanya adalah di sini karena dia arahnya muternya searah jarum jam, maka negatif bukan positif. Men Q, X, Q-nya pun X-nya pertinjauan ya, nggak boleh pakai Q mana tadi? QR lagi nggak boleh, karena kita pertinjauannya per titik. Ya, MX berarti men QX kali jaraknya adalah setengah kali jarak ya. Kalau yang atas tadi kan kalau lintang Q kecilnya kali jarak, kalau ini QX-nya, QX itu diperoleh dari Q kecil kali X kali lagi setengahnya lagi jaraknya. Karena kan posisi misalkan X ini posisinya QX ini kan dari Q kecil kali X. Karena momen kali jarak lagi ke X ini. X ini jaraknya berapa ke X? Setengah dari X. Dan seterusnya MX min setengah QX kuadrat. MX sama dengan min setengah QX kuadrat. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan M titik 6 meter, ya udah berarti min setengah Q kali 6 kuadrat negatif 54 ton meter. Sama ya? Sama. Jadi kalau misalkan X-nya 2, ya udah tinggal masukkan. Ini bukan rumus. Oh, maksudnya kalau kita nemu kasusnya persis seperti ini, bebannya merata seluruh penampang, kita bisa pakai rumus ini. Tapi kalau misalkan nanti beban meratanya cuma setengahnya di pinggir kiri atau pinggir kanan, nah kita nggak boleh pakai rumus kayak gini. Ya, tapi prinsipnya adalah yang atas ini. Maksudnya jangan langsung selalu pakai ini, nggak boleh. Lihat dulu kasusnya. Yang penting paham konsepnya ya, yaitu gaya kali jarak. Tandanya juga jangan kebalik-balik. Jadi mungkin untuk pertemuan kita hari ini, untuk tugas yaitu merangkum ya. Karena memang kalau saya kasih soal langsung belum masih pada mikir ya. Nanti pekan depan aja kita latihan soal. Itu aja, silakan kalau ada pertanyaan boleh di WA grup tanyakan. Itu aja, terima kasih kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.